Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zaitin Adam dan juga Ustadz Bani Hashim ya. Tadi Ustadz sampai persiapan mau perang Uhud nih Ustadz ya. Maaf Ustadz, boleh dilanjutkan Ustadz? Jadi Rasul dan para sahabat sudah siap-siap dengan pasukan kurang lebih 1000 infanteri atau 1000 pasukan itu. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul itu menggembosi pasukan sampai sekitar 300 atau bahkan sampai 400 orang itu kemudian balik, nggak jadi. Maka tersisalah pasukan semakin berkurang, yang tadinya 1000 tersisa sekitar 600 atau 700 ya, 700 orang atau 600 orang. Sementara pasukan kaum kafir Quraisy jumlahnya itu sampai 3000. Wah, ini lebih berat lagi. Maka kemudian Rasul mengatur strategi siasat. Bagaimana caranya? Menempatkan sekitar 60 atau 70 sahabat di sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Ain. Jabal itu bukit, Ain itu mata. Disitulah pasukan ini mengawasi gitu. Disebut juga dengan Jabal Rumat. Karena dari situlah Rasul tempatkan 60 atau 70 para pemanah. Jadi mereka yang akan melemparkan panah itu. Nah, jadi ada tradisi Mas Adam itu kalau perang itu, jadi dua pasukan udah ketemu nih. Itu nanti ada wakil tuh. Wakil dulu dari pasukan ini masuk, maju 1 sampai 3 orang, sini juga maju 1 atau 3 orang paling banyak gitu. Mereka duel nih. Sampai mati. Oh ya Allah. Sampai mati. Nah, itu di antara bentuk saywar tadi lagi tuh. Jadi kalau ada saya ucapan, dia juga adalah ini wakil ente 3 orang mati semua nih. Kami yang menang. Kalian masih mau berani nggak nih? Ini wakil aja udah kalah gitu ibaratnya. Nah, di antara yang maju dari kaum kafir Quraisy adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya Allah. Kata Abdurrahman, siapa di antara kalian yang berani melawan saya? Saya hudus pedang saya ini. Abu Bakar dengar langsung, saya yang maju. Ya Allah, bapak mau anak nih Ustaz. Ini kan kalau udah begitu kan harus sampai mati itu kan? Iya. Nah, Rasulullah SAW di situ bijaknya Rasulullah. Langsung Rasul tarik, Abu Bakar, sarungkan kembali pedangmu. Kami sudah sangat bahagia engkau berada di kami. Nah, jadi Abu Bakar ditahan. Jangan, biar yang lain. Karena meskipun mereka menunjukkan keimanan, tapi kan tetap sisi manusiawi nggak bisa dong kita pikirkan. Pasti ada rasa nggak tega, kasihan. Mungkin di situ perang, namanya perang selesai. Tapi ntar pulang kepikiran kan, Allah itu anak yang saya besarkan. Ya Allah ini adalah bapak saya, ibu saya. Dan seterusnya kan, pasti ada penyesalan. Dan itu Rasul tidak mau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar, sarungkan kembali pedangmu, biar yang lain aja yang maju. Gitu. Tapi melawan Abdurrahman. Abdurrahman. Ya. Dan Abdurrahman menang. Oh menang. Abdurrahman yang menang. Jadi selamat di anak Abdurrahman nggak terbunuh. Itu baiknya Rasulullah SAW ya. Jadi tahu ini sahabatnya ini, karena kalau meskipun menang pasti akan hatinya terluka dan Rasul nggak mau hati sahabatnya terluka. Kan? Oh ya Allah, sedih gitu ya. Tahu Rasul sudah ini adalah orang yang sangat kuat keimanannya. Masalah keluarga itu pasti bisa diatasi sama beliau gitu. Cuman kan tetap sisi manusia tadi kan. Iya benar. Ya. Jadi kadang jangan mentang-mentang ini malah diadu gitu kan. Coba bener gak ente mihak saya? Coba tuh lawan dia kan. Oh, iya benar. Orang justru nggak bener kayak begitu kan. Rasulullah SAW begitu mulia akhlak beliau, maka Rasul Abu Bakar tahan biar yang lain saja. Nah, maka terjadilah duel itu sebagai awal perang itu, baru setelah itu terjadilah perang berkecamuk antara dua pasukan. Nah, perang itu karena pertama Rasul atur strategi tadi, para sahabat ada sekitar 60 atau 70 di Bukit Rumat itu yang memegang panah gitu. Jadi mereka itu dikejar dari dua sisi. Yang satu pasukan di bawah ini, yang satu dilempari dengan anak panah. Akhirnya mereka kocar-kacir. Terus Rasulullah SAW susun beberapa, ada 10 gitu di belakang. Jadi nanti maju 10 orang ini di sini, 10 orang di sini, nanti di depan itu mundur 10 lagi. Oh, gitu. Nah, orang kafir kan karena mereka perang sibuk perang, dia ngelihatnya yang maju doang gitu. Iya, benar. Orang maju teriak, terang! Mundur pelan-pelan aja gitu. Mundur, akan kelihatan kalau gitu. Iya, benar. Jadi mereka mikirnya, ini kok banyak banget nih, nggak kelar-kelar. Maju lagi. Padahal jumlahnya cuma 600 atau 700 orang gitu. Tapi kelihatan kayak banyak gitu. Maka 3.000 pasukan ini, mereka gentar. Nah, jadi kalau dalam perang Badar tadi, malaikat langsung dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di perang Uhud, Rasul udah nggak ngandelin itu tuh. Ya, beda sama kita ya. Kalau kita jadi kemarin sebelumnya berdoa dulu nggak? Berdoa sama, berdoa. Tapi tidak lagi seperti kemarin. Ya, yang selalu berharap ini pokoknya harus menang, enggak. Karena Rasul sudah punya strategi kan. Oh, jadi begini perang menang dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatur strategi tadi. Jadi sudah nggak ngandelin lagi malaikat turun berapa gitu enggak. Nah, maka kaum kafir Quraisy begitu melihat ini pasukan kok nggak habis-habis, masuk lagi. Akhirnya mereka secara psikis tadi
goyah, lemah, kalahlah mereka. Kalah kocar-kacir lagi. Kocar-kacir. Ada yang ditawan lagi, Ustaz? Belum. Oh, belum. Jadi lari, tinggalkan pesan perang. Yang di bukit nih langsung pada turun. Ayo kita turun. Padahal tadi sebelum perang Rasul sudah pesan. Pokoknya kalian yang berada di Bukit Rumat tidak boleh turun ke bawah. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, kalian tetap di posisi itu. Nggak boleh turun. Ya Allah. Tapi mereka langsung, kita turun gitu. Tadi kan Rasul bilang nggak boleh turun. Rasul bilang kan kalau belum kelar, ini udah kelar perangnya nih. Mereka udah lari potang-panting. Kalau kita nggak turun, kita nggak kebagian harta rampasan perang itu. Seperti yang dibilang sama Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik itu. Akhirnya mereka terprovokasi lah. Iya ya, kalau kita nggak turun nggak kebagian kita ntar nih. Nah, ayo kita turun, ambil apa kayak di bawah situ gitu. Akhirnya mereka turun. Begitu turun, nah pasukan kafir Quraisy yang sudah lari itu, mereka muter balik tuh, lihat. Terutama Khalid bin Walid waktu itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy. Atau Khalid bin Walid, wah ini berarti sumber kekuatan umat Islam di bukit itu tuh. Maka dia dengan pasukan berkuda muter ke belakang, naiklah ke Jabal Bukit Rumat itu. Mereka kuasai bukit itu. Umat Islam yang tadi sedikit udah pada turun semua ke bawah. Udah ngumpul di situ. Akhirnya yang udah lari itu suruh balik lagi. Akhirnya diserang dari dua arah. Di sini ada Khalid dengan pasukan berkudanya. Di sini ada orang kafir Quraisy yang lain. Akhirnya umat Islam diserang dari dua arah. Ya Allah. Nah, karena jumlahnya sedikit, diserang dari dua arah, maka akhirnya umat Islam jadi kocar-kacir. Lalu ada yang teriak, "Qataltu Muhammadan, aku sudah bunuh Muhammad." Yang satu teriak, "Aku sudah bunuh Abu Bakar." Dari pihak kafir Quraisy. Kafir itu, mereka teriak begitu. Akhirnya yang lain kan, karena banyak orang kan nggak bener Rasul, nggak kan, dengar Rasul terbunuh, dengar Abu Bakar terbunuh, langsung ya mental turun nih Ustaz. Turun langsung dong. Waduh, ngapain lagi nih? Nah, disitulah mereka kalah. Lalu kemudian ada yang teriak, Abu Bakar masih hidup, Rasul masih hidup, gitu kan. Wah, Rasul ini tapi kan sudah banyak yang terbunuh, semuanya terluka. Akhirnya ya semua berlari mencari ke Rasulullah untuk menyelamatkan Rasulullah. Jangan sampai Rasul dibunuh gitu. Wah, itu banyak yang kena panah sampai 17 panah, ada yang kena tombak, bacok dan seterusnya. Di antaranya adalah Kharijah. Besannya Abu Bakar. Di situ beliau menyelamatkan Rasulullah, dilindungi dengan badannya, itu sampai anak panah menancap di badannya kurang lebih 16 anak panah. Ya Allah, banyak banget Ustaz ya. Udah kelihatan lagi tuh badan tuh satu. Kelihatan lagi 17. Masya Allah. Dan meninggallah beliau di situ sebagai orang yang syahid. Masya Allah. Perang Badar itu. Maka kemudian Rasulullah SAW terus naik dibantu oleh Abu Bakar, dihalangi, dan pokoknya kalau dia mau nyerang dihalangi terus. Nah, di antara yang terbunuh juga adalah paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi pas perang Badar itu, Hindun, suami dan dua anak laki-lakinya terbunuh di perang Badar. Marahlah dia, lalu kata dia, pokoknya saya harus balas dendam suami dan kedua anak saya. Dia punya budak yang bernama Wahsy. Wahsy, kamu pengen merdeka nggak? Oh ya mau. Kalau kau mau merdeka, kau ikut perang Uhud ini, kau cari Hamzah yang telah membunuh suami dan kedua anakku. Balaskan dendamku. Kalau kau bisa membunuh Hamzah, kau bebas. Maka Wahsy ikut perang itu. Di perang Uhud dia pegang tombak gitu dong tuh. Nggak nyerang dia ngawasin. Kapan Hamzah lengah, langsung dilempar. Nah, begitu Hamzah lagi menghadapi banyak pasukan itu, tiba-tiba Wahsy melihat ada celah, dia lemparkan tombak itu pas mengenai perut bagian bawah, tembus ke paha kanan beliau. Ya Allah. Meninggallah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, meninggal. Karena Hamzah ini termasuk singa padang pasir lah ya. Beliau lah yang kuat luar biasa. Dan panglima perang itu sekali tebas orang 3 langsung mati sama beliau itu. Luar biasa. Nah, beliau sudah meninggal, semakin melemahlah pasukan umat Islam. Kata Rasul, ini nggak bisa diteruskan, habis kita. Maka Rasul memerintahkan lari ke Jabal Uhud. Larilah semua ke Jabal Uhud. Kocar-kacir lari ini. Larilah Rasul dan para sahabat naik ke Jabal Uhud itu, sampai Rasul itu ditopang ada sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Itu tangannya itu sampai terluka parah gitu, beliau masih tetap ini tebas segala macam, sampai tangannya itu nggak bisa dipakai. Ya, maksudnya putus gitu. Nggak putus, tapi saraf-sarafnya sudah pada ini rusak. Jadi udah nggak bisa dipakai nggak bisa pegang, nggak ada bisa. Tapi nggak bisa digunakan gitu. Dia harus diamputasi. Sampai kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat syahid tapi masih hidup berjalan di atas muka bumi, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Jadi perang itu beliau nggak terbunuh ya, tapi beliau disebut syahid oleh Rasulullah SAW. Maka yang tersisa dengan ditopang oleh para sahabat, naiklah ke Jabal Uhud, lalu mereka bersembunyi di sana dan menarik
begitu pertama goyang itu gunung, lalu dihentakkan Rasul kaki beliau, Uhud, diam dan tenanglah. Baik Ustaz. Di sini ada Nabi. Ustaz, jangan diterusin dulu Ustaz, nih seru nih. Kita jeda dulu sebentar Ustaz ya. Ya. Baik Sobat Muslim, makin menarik dan makin seru kan. Jangan kemana-mana, tetap di Share It. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa di perang Uhud ini kaum muslim ini kalah ya Ustadz ya. Dan Rasul bersama para sahabatnya itu mereka kabur ke arah Jabal Uhud nih Ustadz nih. Nah, boleh dilanjutkan lagi Ustadz, silakan. Ya, jadi Rasul dan para sahabat itu naik ke Jabal Uhud, itu diceritakan yang membackup atau membentengi Rasulullah itu tersisanya sekitar 15 sahabat. Hanya 15 sahabat. 15 yang membela melindungi Rasulullah secara fisik itu ada 15. 8-nya sahabat Muhajirin dari yang Mekah itu, dan 7-nya dari sahabat Ansor. Dan yang menjadi komandannya adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar radhiyallahu bagaimanapun tidak mau jauh-jauh dan berpisah dari Rasulullah. Jadi perang berkecamuk sedahsyat apapun, beliau itu tetap yang dicari adalah Rasul di mana nih? Rasul di mana nih? Nggak mau beliau itu jauh berpisah dari Abu Bakar, dari Rasulullah SAW. Jadi selalu melindungi. Bahkan kalau ada anak panah yang mengarah ke Rasulullah, dia siap memasang badan gitu. Oh, siap menamengi gitu ya. Semua sahabat sih sebenarnya hakikatnya sama siap. Tapi Abu Bakar paling terdepan. Seperti tadi Kharijah ya. Kharijah, beliau melihat bahwa Abu Bakar siap melakukan itu. Nah, maksudnya ada panah itu dia siap pasang badan Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakar meninggal, ini orang yang paling dipercaya Rasul memberikan nasihat kan Abu Bakar. Iya benar. Gitu. Maka Kharijah pasang badan tuh. Pasang badan. Oh jangan sampai besan saya, jangan sampai menantu saya Abu Bakar gitu, yang meninggal gitu kan. Iya, saya aja pasang badan. Itu yang sampai ada sekitar 17 anak panah menempel di badan akhirnya meninggal. Maka Rasul dan 15 sahabat tadi ini naik ke Jabal Uhud. Lalu Jabal Uhud sampai sempat bergoyang, Rasul hentakkan kakinya, wahai Uhud, tenanglah karena di atasmu ada seorang nabi. Gitu. Oh, jadi gunung ini sempat bergoyang. Sempat goyang. Diamlah Jabal Uhud itu. Setelah itu ada mujizat yang Allah berikan. Jadi sahabat-sahabat yang lain kan masih banyak dari pasukan, tapi banyak yang terluka tadi, tangannya yang nggak bisa dipakai. Betul. Ada yang terkena tombak, ada yang mungkin tangannya putus, ada yang macam-macam lah terluka. Ada yang sudah mengerang di situ, nggak mati tapi tergeletak, sakitan. Ada yang mungkin lari kocar-kacir kemana udah nggak karu-karuan lah, kacau balau. Maka kemudian tadi yang Rasul bersama sekitar 15 sahabat naik ke Jabal Uhud, itu kalau kita lihat di ke Uhud sana itu kan, mohon maaf ya, gunung di Arab itu kan nggak kayak di kita ya. Itu kan gunung itu banyak pohon-pohon tinggi besar gitu ya. Kalau di Arab itu kan, kalau di kita mah kayak lebih bukit lah ya, kecil pendek gitu. Oh, ini kayak nggak Jabal terlalu itu tinggi gitu ya. Paling tinggi 117 meter itu ke atas. Memang dia membentang panjang. Dia panjang itu sekitar 6 kilo. Oh, perbukitan gitu Ustaz ya, panjang. Bukit-bukit tapi nyatu dia, ini pendek-pendek terus. Oh. Maka disebutnya Uhud dari kata ahad, artinya satu, menempel. Oh. Jadi dia dari sepanjang 6 kilo itu bukit-bukit, dia nggak bisa nyambung gitu terus. Gitu. Tapi dari semua yang tinggi itu paling 117 meter lah, nggak sampai 200 meter tingginya itu. Nah, naiklah ke situ Rasul dan para sahabat, mestinya itu kelihatan, karena kan nggak ada pohon sama sekali, terus juga mohon maaf pendek atau terlalu tinggi kan gunungnya, mestinya kelihatan. Tapi mereka orang kafir Quraisy nggak ada yang lihat Rasulullah lari ke situ. Lah, lucu ya. Itu. Padahal waktu sekitar 15 orang ya naik ke situ. 15 orang padahal banyak itu. Kemarin hijrah Rasul dan Abu Bakar berdua, Rasulullah keluar mau ke rumah Abu Bakar, mereka nggak lihat. Sekarang di Jabal Uhud, mereka nggak lihat lagi tuh. Rasul naik itu ke atas. Kalau lihat pasti dikejar dong. Iya, padahal udah kocar-kacir segala macam kan. Mereka sudah kehilangan Rasulullah, akhirnya ya sudah. Cuman mereka cari, kita sudah bunuh Muhammad apa belum? Ternyata nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka marah, mereka kesal karena tidak berhasil membunuh Rasulullah. Mereka mohon maaf, jenazah para sahabat ada sekitar 70 sahabat itu yang terbunuh itu dirusak. Mohon maaf, matanya itu dicongkel. Ya Allah. Hidungnya dipotong. Gak puas di situ, belati dikeluar, cacak-cacak mukanya. Ya Allah. Gak puas lagi, mohon maaf, telinganya dipotong. Jadi semua sahabat yang terbunuh itu nggak bisa dikenali wajahnya. Ya Allah. Nah, di tengah-tengah itu, waliyazubillah, datanglah Hindun. Dia lari, mana Hamzah sudah terbunuh oleh Wahsy, dicari. Begitu dilihat jenazah Hamzah radhiyallahu anhu, sama, beliau congkil kedua matanya itu, auzubillahi dipotong hidung beliau, mulutnya ditarik, lidahnya dipotong juga, telinganya dipotong, mukanya dicacak-cacak, dia melampiaskan emosinya, kau sudah membunuh anakku, kau sudah membunuh suamiku, ini balaskan. Dan dia belum puas juga.
Ya Allah. Apalagi yang dia lakukan, dibelah dada radhiyallahu anhu Hamzah bin Abdul Muthalib itu, dibelah dadanya, dikeluarkan kolbu beliau, jantungnya itu Iya. dimakan. Astagfirullahaladzim, ya Itu Allah. kata Rasulullah, bi'satil mar'atu Hindun. Wanita paling buruk adalah Hindun. Auzubillahi min dzalik. Puas begitu, sudah puas, baru dia pergi. Setelah udah selesai semua itu, udah nggak ada lagi perlawanan, maka kaum kafir Quraisy merasa menang, mereka pun pergi meninggalkan area pertempuran itu. Setelah mereka pergi, barulah tuh pada kembali lagi kan untuk melihat yang gugur, termasuk Rasulullah dan para sahabat turun ke bawah. Setelah dilihat yang selamat, nggak ada paman beliau kan? Adakah yang melihat pamanku Hamzah gitu? Rasul nggak tahu Hamzah selamat atau enggak gitu. Nah, dicari nggak ada nih, gitu. Yang pada balik itu nggak ada. Terus jenazah nggak bisa dikenali. Terus ada salah satu sahabat bilang, ya Rasul, aku melihat Hamzah dibunuh oleh Wahsy dengan tombaknya. Jadi kita cari orang yang terluka, tombaknya ada tombak di sini tembus sampai ke sini. Itu pasti Hamzah. Yang kedua, aku lihat Hindun, dia masuk ke area pertempuran itu, dia mencari jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dia belah dadanya. Maka cari jenazah, selain wajahnya rusak, yang dadanya terbelah, yang dikeluarkan jantungnya itu. Maka dicarilah, ketemulah Hamzah. Oh, Rasulullah menangis. Menangis, kita juga tega ya, Masya Allah. Itu nggak bisa dikenali wajah itu. Ini dibelah, Masya Allah. Menangis Rasulullah SAW. Luar biasa. Itu pemandangan yang sangat memilukan. Udah nggak ada yang bisa. Abu Bakar melihat Rasulullah, ya Allah, sedih luar biasa. Lihat Nabi menangis, Abu Bakar menangis. Terseduh-sedah, Masya Allah. Ya. Beliau itu bukan menangis karena lihat korban. Lihat korban sedih memang. Tapi membuat sedih lagi adalah hati Rasul sampai tersayat sedih luar biasa. Oh ya Allah. Dan itu semua sahabat yang mohon maaf, yang turun dari Jabal Rumat itu, semua langsung merasa bersalah. Gara-gara kita ini turun. Itu yang lain pokoknya awas ntar di Madinah pokoknya habis kalian. Gitu. Iya. Masya Allah. Disuruh jangan turun gitu ya. Tapi begitu sampai Madinah, Rasul juga sebagai manusia biasa kalah, apalagi pamannya sampai meninggal seperti itu, kesel dong ya secara manusiawi pasti marah juga gitu. Tapi Rasul tahan, turunlah ayat. Bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah maka lembutkanlah hatimu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kau marahin 70 sahabat tadi yang para pemanah turun itu, mereka akan lari dan yang lain juga akan, kok begitu ya kita. Akhirnya semua pada menjauh, maka Rasul maafkan. Luar biasa. Tapi tetap sedihnya Rasulullah luar biasa. Maka 70 sahabat tadi itu, nah itu digali satu tempat, dikuburkanlah di situ. Jadi kalau orang meninggal syahid itu tidak dimandikan, tidak perlu dikafani, cukup disolati dan dimakamkan di situ. Sekitar 70 sahabat di situ dikuburkan, dan di sana kan pasir aja ya, pasir gitu. Iya, pasir tandus gitu ya Ustaz ya. Pasir tandus gitu. Itu tahun berapa ya? 80-an atau 90-an sempat terjadi banjir di sana. Di area Uhud itu tahun 80-an itu. Banjir, begitu banjir karena pasir kan, karena banjir, jadi isi dalam itu keluar. Itu jenazah para sahabat yang sudah 14 abad yang lalu masih utuh semua. Ya Allah. Termasuk jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib, itu wajahnya itu masih, darahnya itu masih basah. Termasuk dada yang dibelah itu masih basah dadanya itu. Ya Allah. Kayak baru meninggal kemarin. Padahal sudah 14 abad. Insya Allah. Ya Allah. Jadi Allah jaga, Allah lindungi jasad jenazah para sahabat itu sehingga tidak rusak. Ya Allah. Masya Allah. Luar biasa. 70 jenazah itu tuh keluar semua tuh. Keluar semua karena bawa air gitu kan. Terus air akhirnya oleh pemerintah Saudi sekarang dibikin satu area, dikasih tembok. Jadi kalaupun misalnya ada banjir atau apa segala macam, dia tidak sampai terbawa air kemana-mana di situ. Dan letaknya lebih tinggi, direlokasi lah ya. Jadi sekarang kalau kita datang ke area Masyad Uhud itu, di situ ada satu area, terus dikasih tembok gitu. Nah disitulah jenazah para sahabat, kurang lebih ada sekitar 70-an sahabat itu. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu Wahsy itu begitu pulang sampai Mekah, dia dimerdekakan. Wahsy, kau sudah menyelesaikan misi dan tugasmu, kau merdeka. Yang merdeka budak tadi ya Ustaz ya. Yang tadinya budak sudah merdeka. Maka sudah mulai itu Wahsy, karena sudah merdeka, kata dia kan, akhirnya ganti circle dia, nongkrong sama yang level-level tinggi lah. Karena merasa sudah merdeka kan, udah nggak mau budak lagi. Tapi orang tetap nggak mau. Ada Wahsy pergi menjauh-jauh. Kata dia, saya budak ataupun tidak budak, orang tetap memperlakukan saya sebagai budak. Beginilah orang-orang Mekah. Tapi Muhammad
Teman saya jadi dia Bilal CS-an sebelumnya, bestian. Oh gitu. Bilal bin Rabah itu dimuliakan di sana. Maka saya berangkat juga ke sana. Oh, akhirnya dihijrah nih. Masuk Islam lah dia. Tapi begitu datang, Rasulullah SAW tidak mau melihat wajah Wahsy. Kenapa? Kata Wahsy, ya Rasul, apakah kau tidak memaafkan saya karena saya telah membunuh Hamzah? Sudah saya maafkan Wahsy. Lalu kenapa kau tidak mau menatap wajah saya? Kata Rasulullah, kalau saya tatap wajahmu Wahsy, terbayang bagaimana paman saya Hamzah itu wajahnya dirusak, kolbunya maka saya mohon maaf tidak berani memandang wajahmu karena setiap saya memandang wajahmu teringat terus itu. Masya Allah. Nabi Muhammad saja memaafkan bisa, melupakan susah. Kan kita suka begitu juga ya. Iya Ustaz, benar ya. Masya Allah Ustaz. Ustaz, sebenarnya ini seru banget ceritanya Ustaz. Pengen terus lagi, tapi waktunya Ustaz nih. Masya Oh Allah. iya ya. Iya Ustaz. Nih, Masya Allah. Ya Allah, Sobat Muslim. Ya Allah, waktunya kita untuk berpisah nih Sobat Muslim ya. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, sudah berbagi cerita yang luar biasa sekali. Sobat Muslim yang nonton Share It, jangan lupa berbagi lagi ke semuanya agar menjadikan pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hasyim, mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.